Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Sobat SR dimanapun Anda berada. Semoga para pemirsa channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang paling berbahagia pada saat dan sekarang ini. Sobat SR dan para pemirsa channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kami sedang berada di sebuah tempat peristirahatan terakhir bagi kehidupan manusia ketika berada di dunia. Ya, kuburan. Kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir bagi manusia yang telah meninggal dunia. Dan ini merupakan salah satu fase perjalanan dari kehidupan manusia. Bermula ketika manusia hidup di alam ruh, kemudian berada di alam rahim. Setelah kemudian dilahirkan, manusia hidup di alam dunia. Kemudian dia tumbuh menjadi dewasa, berkembang, kemudian mati, masuk kepada fase selanjutnya yaitu alam barzakh. Setelah masuk di alam barzakh, manusia masuk ke alam akhirat, dan disitulah terakhir manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah yang pernah dia lakukan ketika hidup dunia. Hadirin Sobat SR dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, Sultan Rahmat ingin berbagi pengetahuan kepada kita semua. Ada sebuah cerita di masyarakat kita. Terkadang ada orang yang sudah meninggal dunia, kemudian tiba-tiba dia bisa menyaksikan orang yang sudah meninggal dunia itu menampakkan sosoknya. Terkadang kebiasaan-kebiasaan orang yang sudah meninggal itu, dia sambil duduk, ada yang sedang minum, sedang ngopi, bercengkrama, kemudian merokok. Sehingga di masyarakat kita menjadi satu pertanyaan besar. Siapakah sebetulnya sosok orang-orang yang telah meninggal dunia ini yang menampakkan diri dalam kehidupan dunia kita yang sekarang ini? Ya, apalagi sekarang ini kuburan sangat luar biasa hawa mistisnya. Kalau Anda hadir di sini, Anda berada di tempat ini aura-aura negatif dari korin-korin manusia yang telah meninggal dunia, yang sudah mati. Ini ada yang memelas kepada kita untuk meminta dibacakan doa, dikirimkan doa, dan lain sebagainya. Dan sangat sungguh aneh bahwa saat ini kuburan yang dulu kita mungkin hidup di zaman dahulu melihat, mendengar bahwa kuburan adalah sesuatu yang sangat angker, tapi sekarang di mana-mana kuburan sudah hampir tidak punya harga diri lagi. Anak-anak banyak yang bermain di sini, mungkin pada malam hari banyak muda-mudi yang nongkrong, berpacaran dan lain sebagainya. Dan inilah fenomena yang sudah terjadi pada dunia sekarang ini. Kita akan membahas nanti siapakah sebetulnya roh-roh yang berkentayangan yang setelah meninggal dunia, anggapan dari sebagian besar masyarakat kita itu adalah roh yang sudah meninggal dunia. Dan kita akan membahas siapakah sebenarnya roh-roh orang yang sudah mati yang bergentayangan, siapakah sosok mereka yang sesungguhnya setelah berikut ini. Sobat SR dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali, dan salam sehat dan salam sukses untuk Sobat SR yang tetap masih setia di channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada. Baik, Sobat SR dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang cerita di masyarakat kita yang sudah beredar tahun ke tahun, bahkan sudah melembaga, berurat nadi di pengetahuan masyarakat kita Indonesia tentang roh-roh yang bergentayangan, tentang jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dunia kemudian menampakkan kembali sosok mereka di alam dunia ini. Sebagian masyarakat kita menganggap bahwa mereka adalah betul roh-roh yang sudah meninggal dunia yang menampakkan jati dirinya di kehidupan
kehidupan dunia ini. Mereka kembali lagi. Itu ada sebagian masyarakat kita yang beranggapan, berasumsi seperti itu. Tetapi kalau kita mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran, kalau kita mencari sebuah dalil, bukan sebuah dalil, maka kita akan menemukan satu pengetahuan yang sesungguhnya siapa mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia menampakkan dirinya di kehidupan dunia yang nyata ini. Hadirin pemirsa, Sobat SR dimanapun Anda berada, sebelum kita panjang lebar membahas ini, maka kita harus mempunyai satu pengetahuan. Kita harus mempunyai kilas balik, flashback tentang bagaimana proses awal manusia diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita melihat di beberapa literatur hadis-hadis, ternyata ketika manusia dilahirkan, maka kata Rasulullah SAW, manusia didampingi oleh dua makhluk. Wukila qarinahu minal jinni wa wukila minal malak. Jadi ketika manusia itu lahir, manusia didampingi oleh dua makhluk. Yang pertama adalah makhluk qarin dari bangsa jin, dia didampingi oleh satu itu. Kemudian yang kedua, manusia juga didampingi oleh sosok malaikat. Jadi ketika ada seorang ibu melahirkan seorang bayinya, maka bayi itu, anak yang baru dilahirkan itu akan didampingi oleh dua sosok makhluk. Yang pertama adalah yang bernama Qorin. Qorin ini adalah sama sosoknya seperti kita, fisiknya sama seperti kita, wujudnya sama seperti kita, sifat dan karakternya sama seperti kita. Dia sebagian dari bangsa jin, dia menemani kita. Kemudian yang kedua adalah sosok daripada malaikat. Nah, ketika manusia ini hidup di alam nyata, Qorin dan malaikat ini selalu bersama, ada dalam kehidupannya. Nah, setelah nanti manusia itu mati, dia meninggal dunia, kemudian tinggallah sosok Qorinnya ini. Yang tadi saya katakan karakternya, sifatnya, sosoknya, fisiknya itu sama persis dengan kita. Nah, ketika kita meninggal dunia, maka sosok Qorin inilah yang sering menampakkan dalam kehidupan di alam nyata ini. Dialah yang kemudian mengambil alih orang-orang yang tadinya sudah meninggal dunia. Dialah menampakkan, dialah yang mengganggu, dialah yang kemudian merasuki orang-orang terdekatnya, kemudian minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu dalam dunia Islam bahwa roh orang yang sudah meninggal dunia dalam Al-Quran Allah katakan sudah diambil, ditahan oleh Allah, tidak akan dikembalikan lagi. Tetapi orang-orang yang masih hidup, dia dalam kondisi tidur, rohnya juga dalam genggaman Allah. Tapi ketika dia sadar, roh ini akan dikembalikan oleh Allah. Jadi wujud sosok yang menampakkan dirinya dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang hadir kembali di kehidupan nyata, adalah bukan ruh orang yang sudah meninggal. Dia adalah Qorin. Qorin orang yang sudah meninggal dunia itu. Qorin itu siapa? Dia adalah makhluk sebangsa jin yang Allah ciptakan, yang Allah temani, yang Allah berikan kepada seseorang ketika dia lahir di kehidupan dunia ini. Sobat SR, dimanapun Anda berada, dan Sultan Rahmat harapkan bahwa akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Sultan jawab di konten-konten selanjutnya. Terima kasih Sobat SR, dimanapun Anda berada, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat, berbahagia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.